masih sudah matang seperti betul. Seperti kemarin saya sudah share ke Ibu tentang rencana supervisi yang berbasis kucing, dan barangkali sudah Ibu pelajari. Sudah. Jadi santai aja Bu kita ini untuk membicarakan persiapan kita ke depan. Jadi ini kita akan melakukan supervisi yang berbasis kucing. Kalau dulu itu supervisi akademiknya biasa kan, dulu itu yang kita nilai adalah persiapan atau perangkat mengajar Ibu, mulai dari prota, promes, kemudian silabus dan RPP, kemudian untuk apa juga penampilan Ibu di depan kelas secara pada anak itu kita lakukan penilaian, sehingga pada akhirnya ada angka-angka yang keluar, ada yang 3, sekian, 3,80, 3,60, 3,51 dan sebagainya. Tapi untuk supervisi ala kucing ini kepala sekolah tidak memberi penilaian kepada Ibu, tidak memberikan penilaian, akan tetapi sifatnya nanti membantu Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran, nanti memotivasi. Nanti saya akan mengamati selama proses pembelajaran dengan beberapa catatan, dan nanti akan saya tanyakan kepada Ibu apa yang kira-kira masih kurang atau yang menjadi kelemahan, itu nanti akan yang memperbaikinya juga Ibu, Bu ya. Jadi Bu, ada bedanya untuk supervisi berbasis kucing ini kita lakukan sebanyak 3 tahap, di mana tahap pertama itu namanya tahap pra observasi. Nah, tahap pra observasi ini nanti kita akan sebelum ke kelas kita akan lihat dulu, kita akan bedah dulu persiapan mengajar Ibu. Apa itu persiapan mengajar? Yaitu LPP. Kemudian media yang Ibu pakai, media pembelajarannya, nanti itu kita bedah. Setelah itu baru kita melakukan kunjungan kelas Bu ya. Melakukan kunjungan kelas, nanti dalam melakukan kunjungan kelas saya ikut. Jadi Ibu anggap ya saya ini bukan kepala sekolah, Ibu santai saja. Jadi saya ini anggap ya mitra Ibu mengajar. Jadi memberi dorongan lah kepada Ibu mengajar ya. Jadi bukan supervisi, menilai. Ini. Kemudian setelah kita bedah tadi LPP, nanti baru saya masuk ke kelas. Nanti akan Ibu yang menyampaikan materi, saya akan melihat Ibu mengajar, tentu dengan melihat LPP yang ada Ibu kasih kepada saya, yaitu akan saya telaah sebagai bahan catatan bagi saya untuk melakukan data, mengumpul data. Nah, setelah itu, melakukan observasi, kegiatan ketiga kita adalah namanya pasca observasi Bu. Pasca observasi itu apa fungsinya? Yaitu kita mengevaluasi. Nah, di mana dalam proses pembelajaran itu di mana kira-kira masih terdapat kekurangan, terdapat kelemahan yang Ibu sampaikan, yang nanti Ibu yang mencari tahu sendiri, ya kan? Kemudian Ibu juga yang memperbaikinya. Kapan? Nah, itu nanti gunanya setelah ada
umpan balik itu nanti akan kita gunakan untuk tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Nanti ibu akan akan melakukan lagi proses pembelajaran dengan LPP yang sama. Nah, dengan LPP yang sama, kemudian dengan dengan memperbaiki area-area yang mana yang perlu diperbaiki itu untuk kedepannya. Itu nanti kapan untuk menunggu persiapan ibu ya. Itu untuk penjelasan sementara untuk kegiatan supervisi yang akan kita lakukan ke depan. Nah, yang saya mau tahu ini, saya mau ibu mohon konfirmasi dari saya kapan kira-kira ibu siap. Besok, Pak. Besok ya, oke. Jadi besok, kalau besok kita pagi-pagi itu kita bedah dulu sebentar LPP. Setelah itu kita langsung masuk ke ruang kelas ya. Jadi saya juga ikut. Jadi ibu jangan menganggap saya ini memberi penilaian macam-macam, tapi ingin membantu ibu supaya dapat mengembang pembelajaran ke arah yang lebih baik, yang bermanfaat, yang anak bisa menyerapnya secara nyaman. Nah, gitu ya Bu ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Sementara saya pelajari yang Iya. ada dulu. Iya. Untuk sementara ibu LPP-nya ibu bawa dulu. Nanti ibu bisa bantu. Oke, terima kasih Bu ya. Itu ya yang kita bicarakan pagi ini dulu. Besok baru kita ketemu lagi. Terima kasih.